Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Bara, guys. Lur, mari kita jalan-jalan atau motoran di perkampungan ya. Mumpung suasananya cerah, jadi ya riding santai lah, menikmati suasana perjalanan pulang setelah seharian bekerja. Nah, kan enak kalau di sini tuh lihat ya, jalan-jalan yang cukup ya kecil. Jalannya kecil gitu, banyak perumahan warga, banyak juga anak-anak mau sekolah agama, kan masih asik gitu ya. Sekalian tester juga si Vespa ya, kebetulan belum ada namanya, nanti namanya mah berjalan lah, karena ini masih buluk si Vespanya. Masa dikasih nama si buluk, kan nanti gimana kalau udah bagus Vespanya, si klimis, jadi berubah namanya gitu. Nah, alhamdulillah sudah beberapa hari ini naik si Vespa lancar jaya abadi, tidak ada kendala. Walaupun tadinya si Vespa ini ngejugruk ya, udah 2 tahun gitu ya. Sekaligus mau cerita juga sih, ini gimana sih tiba-tiba kok naik Vespa gitu ya. Alhamdulillah ada teman butuh duit gitu ya, saya ambil Vespanya. Waktu ngambil tuh kan ban kempes tuh dua-duanya gitu, karena ya udah bertahun-tahun di rumahnya gitu, di gudang. Saya ambil, lalu ada si akang-akang atau si abang-abang tukang tambal ban yang baik hati gitu kan, memberanikan dia, bang coba mau saya hidupin, ya mau lah. Pas dilihat tangki bensinnya kagak ada bensinnya, lalu dia beli, masukin, bersihin karbunya. Karena alhamdulillah waktu si abang dulu waktu muda tuh punya Vespa, jadi dia punya pengalaman. Kalau saya kan baru sekarang tuh ngalamin punya Vespa, jadi ya sedikitnya si abangnya tahu gitu, dan dikotek-kotek, dikorek-korek, dibersihin, dan alhamdulillah nyala. Walaupun ya nyalanya berbet, tapi alhamdulillah sampai rumah gitu kan. Dan yang lucunya kan itu bensinnya nggak 2 tak ya, nggak dicampur oli. Saya beli olinya itu karena sudah maghrib gitu kan, udah pada tutup, bengkel udah pada tutup. Terus di si abangnya juga nggak ada oli mesin, kalau ada kan udah bisa dicampur aja gitu ya. Saya kebeli ke Indomaret itu, beli minyak baby oil, dan saya masukin ke tangki si Vespa ini. Dan alhamdulillah sampai rumah lancar gitu, nggak masalah lah, misalnya nge-gym atau apa gitu, nggak ada masalah, masih berjalan. Dan sampai sekarang gitu, setelah beberapa minggu di bengkel gitu, karena ya namanya motor yang udah mangkrak gitu, dicek semuanya ke bengkel, ternyata isapannya ya atau rotarinya ya, isapannya kena, dudukan lahar krek asnya harus diganti, atau krek as apa sih namanya, dicor kayak gitu-gitulah pokoknya. Mas saya mau tahu beres we. Kumacarana motor iya lancar, beresin ke bengkel gitu. Harga untuk harga partnya sih, kata saya yang masih pemula tuh murah-murah, tapi recek gitu banyak. Ada part yang 6.000, 20.000, murah-murah sih. Yang mahal tuh biaya bongkar turun mesinnya sih. Kalau dilihat-lihat itu kan tergantung bengkel juga, daerah masing-masing. Kalau di sini sih di Tasik ya, saya dulu turun mesin tuh ya sekitaran 150.000 sampai 200 ribuan lah, 250 ribuan lah, kurang lebih segitu range harganya gitu, tergantung bengkel juga. Dan
kesulitan di mesin Vespa-nya juga gitu. Kalau untuk part-partnya sih alhamdulillah murah gitu. Kalau beli apa yang saya ingat tuh beli apa sih namanya, klaher ya, klaher krek as tuh banyak, ada yang 45.000, ada yang 50.000 sampai 120.000 gitu. Itu kan lumayan terjangkau lah, karena kan yang namanya mending kesana jalannya. Yang namanya kalau udah turun mesin mending sekalian diganti biar jongjon gitu, biar aman lah. Jadi digantilah semuanya, dan alhamdulillah si gigi-giginya tuh masih bagus gitu. Nah setelah beres kan ada lagi permasalahan, ternyata motornya setelah beres turun mesin itu kurang enak, dan mekaniknya tuh menyarankan untuk ganti boringnya atau blok mesinnya karena ini udah overboost, pasti gak enak tuh jalannya bang, kata dia tuh. Kalau saya kan nggak ngerti enak dan enggak gitu, yang penting motor gampang nyala udah gas gitu. Ternyata setelah dirasa-rasa kok pengap gitu, kok asa gimana gitu kan. Nah lihat-lihat di marketplace ada yang jual blok Vespa ori lubang 2, kebetulan harganya masuk akal, masih 3M. Ya saya beli dan pasangin lagi, jadi ya 2 kali 2 kali ke bengkel lah gitu, satu turun mesin, satu ya masangin blok gitu. Dan alhamdulillah setelah itu, semenjak itu motor oke gitu kan. Itulah cerita singkatnya gitu, walaupun ya ceritanya acak, tapi ya itu pengalaman yang sangat berharga gitu. Jadi teman-teman yang mau memulai membeli Vespa atau ingin naik Vespa, dan ini juga masih pelatih, jadi sebaiknya cek and recheck tentang mesin, listriknya ya harus oke lah, harus fit gitu. Alhamdulillah masih lancar ya abadi, mudah hidup. Kalau pagi tinggal cuk doang, engkol nyala gitu, dan masih normal sampai sekarang. Tinggal PR-nya ganti apa sih namanya, batoknya lah diganti gitu, karena udah lasan gitu. Tapi ini juga masih oke sih sebenarnya untuk dipakai harian, jarak dekat mah gitu. Kalau untuk jarak jauh waduh rada deg-degan. Kan kebayang kalau jarak jauh terus patah lehernya kan gimana gitu. Walaupun teman-teman Vespa tuh pada solid, dan saya punya pengalaman ketika naik Vespa tuh banyak yang menyapa, banyak yang ngelakson, banyak yang senyum. Tadinya kan saya nggak pakai motor Vespa, tapi oh kok gini, jadi ada experience tersendiri lah ketika naik motor Vespa gitu. Banyak teman, terus ya untuk sharing-sharing juga nggak pelit ilmunya. Itu sih pengalamannya gitu. Jadi ya selama ini menyenangkan, tinggal sabarnya aja sih kalau udah punya motor tua mah, karena dulu pengalaman pernah punya motor tua dan baru kali ini beli motor Vespa. Jadi ketika ada trouble mogok atau apapun itu udah biasa, nggak terlalu emosional gitu. Ada pengalaman lah gitu, asik. Karena ya dari pengalaman itu kita bisa belajar gitu, belajar sabar, belajar menabung. Ya kan kalau kita pengen, misalnya ini pengen ganti stang atau batok Vespa kan, oh harus nabung, range budgetnya segini, nabung dulu gitu, cari-cari barang. Kalau ada yang cocok beli, kalau duitnya kurang nabung lagi, ya belajar kayak gitu-gitu lah. Jadi ya buat teman-teman, siapkan lahir batin untuk mempunyai motor tua lah, apapun itu motornya, khususnya Vespa gitu. Dan sekarang sudah banyak tutorialnya di YouTube, dan bagi saya itu cukup oke gitu, cukup untuk menambah referensi lah. Walaupun enaknya sih langsung dialami gitu oleh teman-teman, ya maksudnya bukan dialami mogok, dialami ketika di bengkel, dilihat apanya, nanya ke mekaniknya itu apa, bagaimana caranya, yang kayak gitu-gitulah, udah pasaran gitu. Jadi ini mah sharing pengalaman aja, punya motor tua gitu. Oke, ini juga rencananya mau dipakai buat harian lah. Kalau istilah
di umumnya tuh pakai daily. Ya pakai harian lah motor. Aku tuh semua pakai harian tadinya, yang kecil tuh yang biru tuh si Kinki harian udah jauh aman, yang Binter apalagi udah 6 tahun tuh dia. Nah sekarang nyoba nih si Vespa baru beberapa bulan punya, coba deh pakai harian apakah ada masalah atau apa gitu. Nanti kan bisa sharing juga ke teman-teman, atau teman-teman juga bisa sharing ke aku gitu, pengalaman punya Vespanya bagaimana. Nah sekarang alhamdulillah udah pakai mic Sony ECM CS6 kalau tidak salah ya, jadi suaranya sedikit oke lah, nggak kresek-kresek, nggak geremet-geremet gitu, ada stereonya dikit gitu. Paling ya permasalahannya masuk angin lah. Karena males benerin tuh di helmnya, harusnya kan di dalam banget, kalau ini mah ya ada di luar dikit gitu, jadi ya masuk angin dikit mah tidak apa-apalah. Paling itulah sharing pengalamannya gitu. Mohon teman-teman cek busi, intinya itulah, cek busi tuh sebenarnya kalau ngobrol-ngobrol sama mekanik tuh di kelistrikan dan di asupan bensin juga sih pengaruh gitu. Jadi kalau asupan bensin dan asupan listriknya oke, busi pasti oke gitu. Jadi buat teman-teman pasti kalau punya motor Vespa sekitaran itu aja dulu gitu. Yang penting mah jangan kena kelahar krek asnya, itu sedikit merepotkan karena ongkos untuk turun mesinnya lumayan. Lumayan lebih mahal ongkos turun mesinnya daripada beli ke laharnya gitu, atau beli lahar atau bearingnya. Kalau bearing cepet udah beres lah kanan kiri gitu, kalau emang itu yang kena gitu. Kalau menurut saya sih kalau ganti itu ya mending semuanya aja yang bagus gitu, karena kan kalau turun mesin tuh sekali urus beres gitu. Jadi tunggu beberapa tahun atau sampai 5 tahun ke sana juga masih oke sih kalau pemasangannya dan kualitas barangnya juga, terus perawatan motornya oke sih, aman-aman aja, tidak terkendala gitu. Paling itu dulu ya teman-teman, guys, lur. Sekitar pengalamannya itu masih belum lengkap gitu. Mudah-mudahan mah motornya lancar jaya awadi, jadi nanti ketagihan beli Vespa lagi yang oke-oke lah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.